Oke guys, setelah kita mempersiapkan settingan boot device di BIOS, kita akan langsung dihantar setelah reboot untuk masuk ke dalam proses penginstalan. Dan yang sekarang sedang kita jalankan adalah Windows setup untuk instalan Windows 10. So ini adalah versi yang 32 bit ya guys ya. Jadi kenapa dipilih Windows 10? Karena manajemen memorinya bagus, dan terlebih khusus untuk Windows 10 32 bit ini dia lebih ringan ya. Jadi untuk tampilan awalnya dalam Windows setup ini kita akan disuguhkan untuk memilih bahasa. Kita next aja pakai English United States. Kita klik install now. Sampai di sini kita akan diminta untuk mengisi produk key yang kita dapat saat membeli Windows original. Apabila kita mendownload file ISO-nya dari internet dan belum memiliki produk key-nya, kita bisa pilih opsi I don't have a product key, dan kita akan diarahkan untuk menjalankan Windows dalam versi trialnya. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih I don't have a product key dan kita akan mendapatkan instalan dalam versi terbatas. Karena versi ISO yang saya pakai adalah versi AIO, maka itu adalah versi all-in-one product. Jadi kita bisa mendapatkan Windows setup dan versi yang lengkap, dan di sini saya memilih Windows 10 Pro x86 arsitekturnya atau 32 bit. Kita next. Di sini Microsoft Software License Terms-nya kita centang di I accept the license terms, and then kita next. Di sini kita akan dikasih upgrade atau custom install yang hanya bisa dilakukan oleh para teknisi Windows. Jadi saya akan memilih customs karena ada beberapa data di partisi lainnya yang harus diamankan. Nah ini dia ya. Jadi saya memang sengaja memilih customs agar apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, backup PC atau data dari PC saya tidak akan bermasalah ya. Nah, di sini saya menyiapkan unallocated space sebesar 25 GB dan itu sudah lebih dari cukup. Dan saya sengaja mengosongkannya agar saya kemudian membuat partisi baru dari file new yang ada. Kita buat, kita apply, dan oke, kita sudah punya partisi satu yang baru, dan kita akan menginstalnya Windows 10 ini pada partition 1. Oke, kita next. Oke, file ISO yang saya pakai saat ini saya taruh di media booting flash disk, dan keuntungan untuk memakai media booting flash drive ini adalah jalannya lebih cepat ya guys. Jadi kita nggak perlu nunggu lama untuk menyelesaikan tiap proses. Setelah selesai prosesnya, dia akan meminta untuk kita mereboot laptop atau PC kita. Saat diminta ini kita biarkan aja,
dan dia akan masuk ke dalam Windows 10 yang telah terinstall tentunya. Nah, setelah device-nya disiapin, dia minta restart lagi, kita biarkan aja. Oke, kita sudah masuk dan di sini diminta kita untuk memilih region kita. Lalu kita pilih yes. Untuk keyboard layoutnya kita pakai US juga, yes juga. Jika ingin menggunakan keyboard layout yang pilihan berikutnya, secondnya, kita silakan pilih dan add layoutnya. Kalau tidak, kita skip aja. Di sini diminta kita untuk terkoneksi ke jaringan network atau internet. Tapi kalau belum, kita bisa pilih pilihan sebelah kiri I don't have internet. Lalu kita next. Ketika kita terhubung dengan internet, sebenarnya kita akan segera mendapatkan update-update terbaru yang dibutuhkan oleh instalasi kita. Tapi karena kita tidak terhubung dengan jaringan manapun, kita pilih I don't have internet. Nah, di sini kita lanjutkan lagi dengan continue with limited setup. Di sini diminta nama pengguna, kita bisa mengisinya dan memilih tombol next. Kemudian diminta memberikan password. Setelah next, kita diminta untuk menulis password kita untuk kali kedua untuk dikonfirmasi. Kemudian diberikan permintaan untuk pertanyaan keamanan, kita isi 3 pertanyaan ya, dan kemudian kita pilih next. Sampai di bagian privacy settings, kita pilih yang kita mau, lalu kita accept. Di sini kita pilih yes saja. Di sini kalau kita mau pakai Cortana kita accept, kalau tidak sekarang kita pilih not now dan kita lanjutkan. Oke guys, akhirnya kita sudah selesai menginstal Windows 10 Pro dan kita sekarang bebas untuk melengkapinya dengan software-software yang kita butuhkan, baik Office, multimedia dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama kita harus melengkapi dulu driver yang belum dikenali. Seperti yang tampak di depan kita sekarang ini bahwa layarnya tidak full ya guys ya. Berarti driver untuk displaynya belum dikenali dan kita harus cari sampai dapat baru dia bisa punya tampilan yang full. Oke guys, selamat menikmati Windows 10 Pro nya dan have a nice day.